di dalamnya ada perbedaan dari sisi dokumen persyaratan pemenuhan standarnya saja gitu. Baik, ini sebenarnya materi lama, tapi saya ulang lagi saja untuk refreshment teman-teman di PLN ya, sama mungkin nanti yang pihak yang berwenang untuk melanjutkan perizinannya. Ya, mungkin langsung saja. Jadi tadi yang masuk di jenis usaha yang ada di PT PLN Pusertif adalah yang di nomor C, pemeriksaan dan pengujian instalasi. Kemudian ada di huruf H, laboratorium uji, dan di huruf I, sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik ya untuk jasanya. Kemudian nanti harus menyelesaikan dulu pemenuhan standar usahanya, seperti itu dulu. Ini saya skip aja. Nah, ini nanti kita masuk ke KBLI-nya. Karena ini BUMN, maka seluruhnya adalah di Menteri. Ya, jadi nanti ke DJK dengan menggunakan sistem perizinan SDM. Ya, KBLI-nya tadi saya ulang lagi. Jadi untuk yang 71201, mohon dipastikan nanti ya NIB-nya sudah masuk untuk KBLI ini, karena nanti untuk proses itu adalah dengan cara memilih atau ajukan izin dengan memilih KBLI atau mengetik KBLI yang sesuai dengan jenis usaha yang diajukan. Jadi nanti terserah mana dulu. Ini saya ulang, jadi untuk jasa sertifikasi peralatan itu nanti yang diajukan izinnya adalah KBLI 71201. Kemudian untuk kalau lab itu yang 71202, lalu untuk jasa inspeksi adalah yang 71204 yang di atas. Iya betul, 3 itu. Oke, baik. Kemudian ini saya lanjutkan untuk alur permohonan perizinan berusahanya melalui OSS. Jadi secara helikopter view-nya adalah seperti ini. Sistem, mungkin ini ada dua sistem ya sebenarnya. Tapi ada urut-urutannya sebagai berikut. Jadi pertama adalah pemohon mengajukan NIB dulu. Ini yang kemarin belum bisa dilanjutkan karena ternyata kan KBL-nya belum bisa tertarik dari sistem ya. Namun saat ini udah bisa, jadi nanti ini kita anggap sudah tidak ada kendala lagi. Kemudian NIB-nya nanti terbit. Tadi saya belum sempat cek Mbak Nong untuk PLN-nya karena OSS-nya kayaknya lagi rada lambat. Jadi waktu saya tadi mau tarik data nggak bisa, tapi saya percaya deh ini pasti udah masuk ya. Tadi Mas Satria juga udah bilang. Kemudian nanti ngajukan ini perizinan berusaha. Nah, mengajukan perizinan berusahanya itu jadi yang diajukan adalah si pemenuhan standarnya dulu ya, dokumen persyaratan standar berusahanya ini dulu. Nah, caranya gimana? Yang di sebelah kanan ini, sebentar saya coba kasih spotlight. Nah, jadi nanti yang ini itu adalah yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pemenuhan dokumen persyaratan. Jadi upload dokumen untuk yang dokumen lebih rinci itu ada di sini. Websitenya adalah yang di perizinan.esdm.go.id/gatrik. Ya, perizinan.esdm.go.id/gatrik. Kemudian login dengan login yang sama dengan login OSS-nya PLN. Karena Pusertif ini tidak punya login sendiri, jadi menginduk kepada username atau login dan password yang sama dengan yang OSS punya. Jadi nanti login seperti itu dulu. Kemudian ini abaikan saja karena kan ini kita semua di Gatrik ya SDM. Nah, nanti di sini ada pilihan untuk mengajukan izin. Di dalam sini ajukan izin lalu diisi sesuai dengan jenis usaha yang ingin diajukan, yaitu pemeriksaan dan pengujian ya. Masukkan ke situ pemeriksaan dan pengujian, lalu dokumen-dokumennya diupload di dalam aplikasi tersebut. Insya Allah kalau yang di perizinan SDM ini lebih mudah ya, karena urut-urutannya itu mengalir sekuensial gitu. Jadi satu jalur saja gitu untuk menyelesaikannya. Itu nanti setelah pemenuhan ini selesai akan nanti perlu disubmit.
Setelah submit akan keluar tracking, lalu trackingnya itu bisa dilihat untuk melihat progres. Nah, jadi kalau disetujui ataupun dikembalikan dengan catatan, itu akan masuk di sistem atau juga masuk ke email. Mungkin di email itu nggak lengkap, tapi dia akan memberikan notifikasi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi, apakah disetujui atau ditolaknya itu adalah masuk lagi ke aplikasi. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah disetujui, akan ada, maaf saya ulangi, ini nanti akan dievaluasi dulu ya persyaratan-persyaratannya, ini dalam waktu paling lama 5 hari kerja. Nah, kemudian apabila tidak disetujui, ini kembali lagi ke sistem sini sebenarnya, sistem yang ESDM. Di situ yang ada tracking number-nya itu tadi. Nah, kalau disetujui, maka akan ada isian kuesioner yang harus diisi terlebih dahulu. Karena kalau tidak diisi, maka link download-nya itu nggak muncul. Jadi Bapak Ibu nanti yang operator yang mengoperasikan atau memiliki loginnya itu nanti melihat di sisi yang paling bawah yang izin disetujui, isi kuesioner dulu, setelah isi kuesioner baru nanti ada link yang bisa di-download. Nah, setelah di-download, ini berarti satu step sudah selesai, kemudian nanti dimasukkan itu ke dalam, oke sebentar, ke dalam sistem OSS. Setelah yang dari SDM selesai di-download ya, nanti dokumen tersebut yang di-submit ke OSS dengan KBLI 71204-nya, seperti itu. Lalu nanti yang di KBLI, yang di OSS itu evaluasinya jadi tidak mengevaluasi dokumen lagi, tapi mengevaluasi yang apakah sudah diupload yang dari SDM. Karena kalau setelah yang dari SDM itu sudah ada, berarti dia sudah selesai dokumennya, tinggal proses penerbitan izinnya saja dari OSS. Seperti itu. Jadi biasanya yang di OSS ini lebih cepat. Biasanya cuma 1 atau 2 hari itu sudah terbit untuk yang OSS. Nah, ini lebih detailnya lagi. Ini tadi websitenya ya. Ini untuk pemenuhan evaluasi standarnya dulu. Masuk ke www.perizinan.esdm.go.id, Gatrik. Kemudian ini ada kebetulan ini untuk jenis usahanya ini pembangunan pemasangan ya. Jadi berbeda. Jadi tergantung pilihan tadi. Pilihannya mau jenis usaha apa. Nah, kalau pembangunan pemasangan seperti ini. Nah, kalau sebagai lembaga inspeksi, nanti ada dokumen persyaratannya yang perlu diupload seperti petunjuk seperti ini, lalu nanti diupload seperti itu. Saya agak lupa isinya apa saja, mungkin SBU, kemudian prosedur sertifikasi seperti itu ya, prosedur sertifikasi, dokumen manajemen mutu, kemudian fasilitas yang dimiliki, kemudian daftar rekap PJTTT. Tapi nanti di aplikasi ini ada kok. Nah, setelah terbit nanti seperti ini apabila sudah disetujui, bentuk persetujuan pemenuhan standarnya adalah seperti ini, ada gambar Garuda, kemudian ada judul lembar pengesahan evaluasi teknis, dan ada QR tanda tangan TTE dari direktur kami, serta tanggal disetujui dari pemenuhan standarnya itu. Di sini juga ada nanti nama perusahaannya serta alamat. Oke, kemudian nanti pemohon setelah ini di-download, nanti itu yang di-upload ke OSS ya. Tadi loginnya sama. Ini sepertinya halnya salah satu contoh untuk lembaga sertifikasi ya. Jadi di pemenuhan standar tadi, dokumen yang diminta adalah SBU, kemudian dokumen sistem manajemen mutu, SOP pemeriksaan pengujian, sarana yang dimiliki ini adalah biasanya foto kantor saja gitu ya. Foto kantor atau foto fasilitas yang ada di kantor, kemudian struktur organisasi, kemudian surat pernyataan komitmen sistem informasi, ini samain saja sama yang sebelum-sebelumnya. Mungkin yang tanda tangan saja yang beda ya. Kemudian penanggung jawab rekap ini, rekap PJTTT-nya. Kemudian kalau untuk LIT ditambah surat pernyataan tidak memiliki afiliasi serta daftar pelatihan uji yang dimiliki atau yang disewa. Secara garis besar itu saja sih
Pak Hendra, Mbak Nong, Mas Satrio. Mungkin di sini sih yang alur-alur ini sih yang lebih pengen saya jelaskan lebih lanjut sih tadi. Kalau untuk persyaratan, ya kalau untuk persyaratan bisa dilihat di linknya kios ya. Sebentar, saya tutup dulu ini. Untuk linknya di kiosk.djk.sdm.go.id. Nih, nah ini alamatnya ya. Ini alamatnya kiosk.djk.sdm.go.id. Lalu nanti masuk ke yang panduan perizinan berusaha. Panduan perizinan berusaha ini, kemudian masuk ke menu penunjang. Masuk ke menu yang menunjang. Nah, ini ada juga rekapan yang tadi. Ini ya, ini untuk KBLI-nya, kemudian langsung saja kita lihat ke persyaratan. Alur. Nah, untuk yang lembaga, nah ini 71204 instalasi listrik. Ini judul KBL-nya salah ya, harusnya pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik. Kemudian pemenuhan standarnya apa aja sih syaratnya nanti? Jadi ini ada SBU, surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus atau tidak memiliki afiliasi dengan saja semua masalah. Ini pakai yang lama-lama saja nggak apa-apa. Kemudian pedoman pelaksanaan sertifikasi ini disesuaikan dengan subbidang yang dipastikan subbidang yang diajukan itu ada di dalam pedoman ini. Kemudian surat pernyataan komitmen dari manajemen puncak membuat sistem informasi ini menggunakan yang lama saja kan sebenarnya kan udah akreditasi ya. Jadi sudah punya sistem sendiri. Kemudian peralatan uji yang dimiliki dan ini juga pakai yang lama saja. Dokumen sistem manajemen mutu ini juga pasti sudah ada. Kemudian foto kantor, daftar alat pelindung diri, daftar transportasi, ini fasilitas-fasilitas yang ada bentuknya adalah list aja. Kecuali nomor 1 karena itu diminta foto. Kemudian struktur organisasi seperti ini keterangannya ya yang menguraikan tugas dan fungsi ini ada di ISO-nya kalau nggak salah. Dan kemarin dokumen ini saya kira lengkap karena sebelumnya kan baru bulan lalu kita penilaian kinerja. Seperti itu sih garis besarnya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andika. Oh ya Mas Andika, perkenalkan di sini ada Ibu Mila bagian LPT ya, yang sebelumnya kan yang mengurus dari di PKK. Oh, nah, okay. Sekarang beralih ke LPT. Nah, di sini ada Ibu Mila, Mas Andika. Jadi Ibu Mila nanti kalau mau koordinasi ini dengan Pak Andika ini untuk pemenuhan komitmennya. Baik, Selamat bergabung. terima kasih. Iya, Terima selamat. kasih. Iya, selamat siang. Mohon bantuannya ya Pak Andika. Iya, siap Bu Mila. Kita selalu mendukung kalau untuk tertib. Dan semuanya sih. Kita ada 3, nanti timnya ada saya. Jadi kita atau. Jadi biasanya itu di rolling. Bisa dengan saya, bisa dengan Pak Harapan, atau bisa dengan Pak Taufik. Semuanya bisa. Mau satu pintu lewat saya dulu, nanti siapa yang mengerjakan, siapapun bisa. Seperti itu. Mungkin materinya boleh di-share Mas Andika biar Bu Mila biasa. Nanti saya kirim lewat siapa nih? Lewat Mbak Nong Boleh, aja. saya boleh ya, boleh. Oke, nanti ini materi lama sih tapi nggak apa-apa buat dibaca-baca. Sama alamatnya yang ini saya share di chat aja ya. Ya, boleh. Kios. Ini saya share di chat. Kalau untuk yang materi tadi saya share lewat Mbak Nong aja. Oke. Siap. Andika, Ya. Mbak Nong, izin. Mas Andika Yes. mau tanya untuk yang LS Pro. Oh, oke. Kebetulan saya udah coba bikin ini ya, link Google Drive-nya nanti buat membantu tim dari divisi LPT. Karena kan dokumennya ada di Pussertif ya. Ini kan yang upload dari di LPT. Boleh saya izin share screen ya? Sebentar ya. Boleh. Ya, mohon izin sudah terlihat ya Mas Andika. Oke. Ya, jadi kami sudah coba membuat link dokumen persyaratannya, Mas. Oh, ini udah login ya?
Ini loginnya kita pakai akun yang untuk registrasi sertifikat produk, Mas. Iya, nanti nggak bisa Ya, ya pakai itu, jangan pakai itu ya nanti. iya betul. Ini cuma Ini mau cuma buat ngecek aja. ngintip aja ya. Iya, karena kan tadi baru tahu dari kios ya Mas ya, untuk bisa Iya. ngecek. Ya, cuman ini kan kebetulan kita punya akun tapi bukan buat yang OSS ya. Iya, iya. Nah, ini yang saya mau tanyakan untuk yang 71201 ya untuk sertifikasi produk ya. Hmm. Jadi ini udah kita lengkapin juga. Cuman di sini kan ada keterangannya Mas ya, yang required ini ya. Hampir semuanya required. Cuman iya, paham. ya, cuman di sini untuk yang nomor 6 dan nomor 8 untuk pusertif, karena kan pusertif tidak menggunakan lab luar negeri ya. Nah, itu nggak menjadi masalah kan Mas ya? Atau gimana ya? Yang nomor, jadi ini requirement itu maksudnya, ya ini pernah kita infoin ke pengembang supaya jangan dimerah-merahin gitu Mas, karena nggak semuanya kayak nomor 3 itu kan nggak semuanya punya teguran kan. Iya betul, kita juga nggak ada sih Mas saat Rata-rata ini. nggak ada, cuman di sini wajibkan. Jadi saya dari satu dulu ya. Nomor 1 itu wajib. Ya, Nomor sertifikat akreditasi kita udah ya, siapkan di sini. 1 wajib, 2 itu wajib. Ya, untuk struktur organisasi yang nanti kita upload yang PLN pusat atau yang pusertif Mas? Yang pusertif. Oh, pusertif, oke. Udah saya masukkan juga di sini. Terutama ditunjukkan kalau yang memang di bagian sertifikasi peralatan ini berbeda ya, maksudnya harus tampak di situ ada yang untuk sertifikasi peralatan. Jadi sampai ke bawah-bawah nggak apa-apa tuh Mas, yang penting kelihatan. Karena kan ini menghandle banyak sertifikasi termasuk manajemen. Iya betul. Sertifikasi manajemen juga kan, Iya. ISO kan. Betul. Nah jadi ini kan kita dokumennya kan dari pusat nih Mas. Apa perlu kita buatkan bagan lagi yang spesifik, yang apa namanya, yang relevan untuk, coba ya, saya buka ya. Ini paling baru nih kebetulan bulan Desember kemarin. Satu aja kali Mas Satrio, kan itu bisa untuk lembaga uji, lembaga sertifikasi, sama lembaga LIT. Iya, tadi maksudnya Mas Andika bisa harus nampak. terlihat Yang sertifikasi sesuai apa. yang diajukan gitu ya Mas ya. Iya. Oh gitu. Iya. Boleh lihat di bagian. Nah ini Mas. Jadi kalau untuk yang 71201 saya perbesar dulu ya. 71201 itu ada di bawah bidang ini Mas, sertifikasi produk dan sistem manajemen. Kalibrasi. Oke, itu kelihatan sih produk. Kelihatan ya? Ini ada subbidang sertifikasi produk. Cukup ini Mas, yang sebelah Cukup kiri. ya? Ya. Itu yang nomor 2 ya. Ya, itu. Berarti nanti untuk yang lain, untuk yang laboratorium sama yang inspeksi juga pakai dokumen ini nggak apa-apa ya? Karena bisa dibaca di sini. Manajemen kalibrasi. Kalau untuk yang pengujian itu ada di sini Mas. Kalibrasi ya? Sorry, bukan kalibrasi, pengujian. Pengujian itu ada di paling kiri kan? Ini Mas. Ini. Pengujian. Oh iya, ada subbidang pengujian tuh ya. Ya, betul. Untuk yang tadi inspeksi ada di bidang ini. Ada di sini. Oke. Ya. Itu bisa pakai ini untuk dipakai semua bisa. Bisa ya? Berarti tidak perlu kita bikin bagan khusus ya? Nggak perlu Mas. Ya. Oke, nomor 2 clear. Nomor 3 ini nanti ini kan kalau nggak diisi nggak bisa lanjut. Nah, itu gimana Mas? Nanti diisi PDF kosong merah putih aja PDF. Oh siap. Berarti saya tetap bikin folder biar nanti membantu rekan-rekan dari Div LPT ya? Betul. Ya. Silakan. Jadi yang yang nanti 3 tetap aja dikasih foldernya tapi isi blank PDF ya. Ya. Berarti nanti buat bantu Bu Mila ya. Ya. Terus untuk yang nomor 4 wajib. Ya. Nah, untuk nomor 4 Mas, karena kan kita mengajukan izinnya berbarengan Mas ya untuk yang lab, LS Pro sama yang LIT. Nah, kita kan di sini ada lab internal nih Mas. Kan izinnya lagi diajukan, itu gimana Mas ya? Atau pakai yang lama? Yang nomor 4 pakai yang lama dulu. Yang 5 ini ada juga nggak? Yang nomor 5 kontrak dengan ahli daya kita ada dengan Qualis. Qualis ada, ntar pakai yang Qualis dulu aja. Oh, untuk IUJPTL yang Qualis ya? Iya. Dia punya kok, nanti diminta aja. Qualis itu kalau nggak salah gubernur Mas ya?
Masih nggak apa-apa. Itu kan dia Oh, jalan dulu. oh Nanti iya, kalau dia siap, siap, perpanjang baru ke kita. siap, siap, siap. Terus Jadi nomor 4 ini pakai yang koalis yang izin PTL gubernur. Nomor 5 ini kita MOU dengan koalis. Nah, untuk nomor 6 yang tadi Mas, enggak, karena kan kita jadi nggak bukan, ada keluar. sorry, yang nomor 4 pakai yang lama aja. Nah, yang izin koalis tadi dimasukin di folder 5 tetap. Oh, 2 ya. Berarti nomor 5 ada MOU Kalau sama izinnya. iya, kalau 4 belum ada, nomor 4-nya dikasih blank PDF aja. Nomor 4 kita ada Mas yang dokumen pernyataan komitmen yang dulu itu Mas yang 2000. Oh, ya udah pakai itu aja. Siap. Walaupun KBLI-nya belum yang baru ya, KBLI. Nggak apa-apa, itu tetap berlaku kok. Siap, siap, siap. Itu tetap berlaku kecuali ada perubahan. Nah, Oke. nanti kalau ada kan nanti masuk tuh yang lab-nya juga izinnya kan. Ya udah, Ya. itu nanti dipakai kalau ada permohonan baru lagi aja. Oke, Mas. Nah, terus untuk nomor 6 berarti blank PDF ya, karena kita nggak ada blank dengan juga. lab luar ya. Oke. Tuh. Nomor Nah, 7. nomor 7 kita ada daftar auditor. Kebetulan kita auditornya lokal semua, Mas, internal, nggak ada yang eksternal. Berarti yang 8-nya diisi blank juga, Mas. Iya, ini kan di sini ada statusnya, Mas ya, auditornya internal semua. Iya. Oke, yang 7 biasanya malah 7 itu nggak ada. Nah, yang 8 itu berarti ntar tetap diisi blank seperti biasa. Oke, berarti kalau untuk LS Pro yang blank itu nomor 3 sama nomor 8 ya? Iya. Oke, siap. Nah, untuk yang lain masih kita lengkapin sih, Mas, tadi. Oke. Oke, paling itu dari saya. Mbak Nong, silakan. Oke. Baik, terima kasih. Mas Andika, kalau ini apa namanya kan sebelumnya KBLI-nya pakai lama ya, nomor yang lama. Terus ini pakai yang baru berarti bukan pengajuan atau gimana? Nanti jatuhnya pengajuan baru apa? Untuk yang kalau nggak salah yang di PBBRI kan belum ada ya? Belum ada yang 71 sekian. 71204 belum ada kan? Pakai yang 71204 yang sudah ada aja. Oh, berarti pengajuan baru ya? Mengajukan baru. Kalau ngerubah nggak bisa, Mbak, karena kan sebelumnya belum pernah punya. Yang punya tapi KBL-nya lama, ya. Kalau yang PBBR-nya kan masih yang 71204-nya kan baru kemarin-kemarin muncul kan? Baru ini ya? Iya, nanti pakai yang 71204 yang baru dibuka itu aja atau ajukan baru nggak apa-apa. Oh ya, oke. Ya. Mungkin di sini ada Pak Arya atau dari LPT nih, Bapak silakan jika ada pertanyaan, Bapak monggo atau ada komennya. Mohon izin, Pak Andika, mohon maaf tadi telat bergabungnya. Cuman mau make sure aja, berarti tadi yang pertama untuk pemohonnya itu mengajukannya ke ini ya, ESDM baru di-input ke OSS ya? Ya, betul. Jadi yang perizinan sdm.go.id dulu ya, Bu. Okay. Loginnya sama dengan yang OSS. Nah, nanti di situ ajukan izin baru karena pasti belum pernah punya sebelumnya. Atau dicek di draftnya yang di atas itu, kan nanti masuk ke dashboard, terus nanti ada draft gitu ya, ajukan izin nanti ada draft. Nah, di situ sudah ada belum yang untuk pemeriksaan dan pengujian atau yang sertifikasi produk dan peralatan. Kalau sudah ada, lanjutkan saja yang di situ karena artinya di situ mungkin dulu sempat diajukan tapi belum selesai gitu kan. Nah, lanjutkan saja yang sudah ada di atas itu yang sudah ada di draft. Nah, kalau belum punya berarti ajukan baru, terus jenis usahanya tadi dipilih satu-satu. Jadi nanti pemeriksaan pengujian sendiri, terus sertifikasi peralatan sendiri. Nah, nanti sekaligus aja tuh, dua-duanya diajukan bersamaan nggak apa-apa, kayak gitu. Yang itu online juga ya, Mas ya? Iya, online semua. Oh. Tadi juga online. Makanya tadi minta PDF-nya sih biar disiapin sama Mas Satrio. Untuk yang produk peralatan ya. Nah, yang sama nanti yang LIP juga yang sebagai pemeriksa pengujian juga nanti tolong disiapkan aja. Jadi diurut-urutkan. Udah kita siapin sih, Mas. Tinggal datanya lagi kita lengkapin. Nanti akan kita kirim ke Bu Mila ya? Iya. Iya. Ini nggak ada teman-teman. Oh, ini peserta semua ya. Aku pengen gabungin sekalian yang USAR kemarin soalnya dia juga. Oh, yang USAR juga butuh, Mas?
Kemarin kan dia juga ditolak ya karena Atau sebentar saya panggilkan ya, siapa tahu bisa Wah, join. Ditunggu ya luar Mas. biasa Mbak Nung. Lo kan kita PLN. Kan PLN kan? Kalau Bentar. Pusman Pro sekalian nggak Mas? Waduh, Panpo boleh juga. Bentar Pak, aku join. sebagai apa? Pembangunan pemasangan. Iya, Panpo mau ngurus FBU juga soalnya bentar. Aduh, Bandung yang mantap Mas. iya kemarin soalnya Pak Ivan itu seperti ini, maksudnya biar ke Bumila nggak bolak-balik gitu ya, jadi sekaligus. Tapi prinsipnya Bumila untuk prosesnya itu sama semua, kecuali satu nomor KBLI, kedua syarat-syarat yang ada di dalamnya. Itu aja sih bedanya. Untuk prosesnya semua sama, menggunakan perizinan SDM dulu online, baru nanti di-download, lalu dokumen tersebut di-save, disimpan, nanti waktu ke OSS itu yang di-upload gitu. Jadi kita nggak ngupload dokumen persyaratan lagi di OSS-nya gitu. Syaratnya sama. Sorry. Asalkan dokumen-dokumennya udah lengkap ya Pak ya. Iya, lengkap. Usahakan sudah lengkap dulu, jadi nggak ada dikembalikan lagi dari trackingannya itu sih. Seperti itu. Jadi nanti Ibu minta dari teman-teman unitnya untuk nyiapin aja dokumennya, udah dinomorin tadi kayak Mas Satrio, udah enak sih, jadi tinggal terusin. Oh ya, satu lagi Mas Andika mau tanya Mas. Untuk LS Pro terdaftar SDM, kebetulan kita kan baru punya satu lingkup Mas ya, MCB. Yang lingkup yang lain tuh RCCB, itu sekontak sama kontak-kontak dan saklar, itu kan belum dapat kemarin karena perubahan dari regulasi perizinan ya. Nah, nanti dengan kita proses ini otomatis langsung bertambah nggak Mas lingkupnya yang di website sdm.gaterkit Mas? Maksudnya untuk yang mana, Mas? Website yang mana? Mas Satrio. Suaranya mute. Tes, dengar suaranya Mas Andika? Nah, baru dengar. Yang website yang Tadi mana? audionya ada Oh, yang ini Mas, bentar, saya tampilkan. kan kalau sekarang itu kayaknya baru Ya, izin Mas, sudah terlihat belum Mas? 2000 berapa ya nih? Oh, di website Gatrik di Iya. produk ya. Di sini kan ada daftar lembaga Mas ya. Ya. Nanti otomatis nanti kalau sudah ini PDF kan ya? Iya. Nah, ini kan untuk Pusertif itu ada di nomor 7 nih. Lingkupnya baru MCB Mas. Padahal kalau akreditasi kita kan sudah dapat RCCB, kontak dan saklar. Oke. Nah, kemarin kan karena sistemnya masih penugasan ya, belum pakai yang PTL. Kan waktu itu yang tahun 2020 tuh berarti Iya, penugasannya. betul. Nanti sertifikat akreditasinya itu kalau sudah ada yang baru, ini kan udah mau habis nih Mas tahun 2023 nih, Februari. Iya, betul. Lagi proses reakreditasi. Dari hasil auditnya belum ada. Nggak usah sertifikatnya juga belum, nggak apa-apa. Yang penting udah ada. Sertifikatnya kita sudah ada Mas yang terbaru. Maksudnya di tahun 2020 itu kita sudah dapat yang MCB, saklar, kontak dan SCCB. Cuman karena izinnya belum ada untuk yang IUJPTL, jadi masih pakainya yang penugasan gitu Mas. Oh, jadi masih pakai akreditasi yang sama sebenarnya ya? Sebenarnya masih akreditasi yang sama, cuman
ya nggak Izin apa-apa. yang bisa dipakai cuma MCB gitu. Nggak apa-apa. Jadi nanti izinnya yang selain MCB ini dimajukan lagi, Mas. Kan ini penuh. Atau MCB-nya dimasukin lagi, jadi dalam satu izin itu lengkap gitu. Walaupun walaupun masa berlakunya sama 2 Februari 2023 Iya nggak betul. apa-apa. Jadi Nah itu nanti akses pengajuannya pakai yang mana Mas? Website izin. yang tadi atau gimana? Oh, Pakai enggak. email? Jadi nanti setelah izinnya disetujui, yang OSS ya, Ya. OSS-nya udah disetujui, kan database kita update nih. Database kita update, nah nanti dari tempat dari tempat Pak Muhadi kirim ke tempatnya Pak Wahyudi, daftar update LS Pro yang terbaru. Itu kan setiap ada perubahan, ada penambahan atau perubahan lembaga, itu kita kirimkan ke masing-masing usernya ya. Nah kalau LS Pro kan usernya di tempatnya Pak Wahyudi, nanti di Subdit standarisasi. Nah nanti mereka ngupdate di websitenya SDM gitu Mas. Oke. Berarti kita Diam aja nggak sih, perlu nunggu ngurus aja. lagi atau harus beremail Mas? Nggak usah. Nanti Otomatis ya dari DJK ya nanti. iya dari DJK, antar DJK nanti. Oke. Terus kalau untuk yang laboratorium Mas, laboratorium kan belum masuk ya Mas kemarin di 2020. Iya, lab ini kan baru ada setelah PP 5 ya. Iya betul. PP 5 2021. Jadi Iya. memang baru ini yang daftar. Nah nanti untuk yang lab bagaimana Mas? Nanti sama. Langsung otomatis gitu ya? Otomatis nanti kan ajuin labnya itu sama lingkupnya apa. Iya. Yang ngajuin izin emang baru dikit Mas, karena kita baru sosialisasi kemarin akhir tahun. Nah, cuman mungkin nanti di sini ada wakilan dari lab ya, ada Mas Soleh, bisa dibantu diperjelas ya. Kita kan untuk lingkup laboratorium kita kebetulan tidak hanya di kelistrikan ya, ada di mechanical, kimia dan lain sebagainya. Nah, yang lingkup di sini kan yang selaras dengan Permen 7 ya Mas ya. Ikut yang di sertifikat akreditasinya itu. Iya, maksudnya di akreditasinya tuh tidak hanya permen SDM ya dipakai. Betul. Nah, maksudnya untuk memastikan bahwa lingkupnya yang masuk itu kita perlu bersurat lagi atau bagaimana Mas? Nggak usah, langsung ajuan aja lewat izin IOJPTL ini. Oh gitu ya. Nanti kita cek di sertifikat, kan nanti ngajuin di dalam, jadi nanti Bu Mila waktu masukin di perizinan SDM itu ada namanya tambah, ada bentuknya tabel. Nah kalau untuk produk dan lab itu yang diinput bukan subbidang SBU-nya karena nggak ada SBU ya. Jadi nanti yang diinput itu adalah produk-produknya. Jadi kalau nanti sertifikat produk yang diinput adalah misalkan ini kipas angin. Kemudian nomor sertifikat akreditasinya kan sama semua tuh. Iya sama-sama. Jadi walaupun produknya beda-beda, sertifikat nomornya tuh sama, nggak apa-apa. Kalau SBU kan per subbidang beda-beda nomornya ya. Nah kalau ini produk maupun lab itu sama. Jadi subbidangnya itu diisi dengan produknya, nomor sertifikatnya adalah nomor akreditasinya. Kemudian yang diupload juga baraknya sama semua, sertifikat akreditasi itu diupload di setiap tabelnya itu. Jadi nanti ada tabel-tabel. Nah, yang diisi di tabel itu yang kayak gini ya. Pemutus sirkuit kan kalau di sertifikat akreditasi ada tuh judul produknya. Ada ya Mas, ada. Nah, itu yang nanti yang dipindahkan judulnya itu nomenklaturnya ke dalam aplikasi perizinan. Siap. Nah, makanya nanti waktu dibuat tabel kayak gini, munculnya kita samakan dengan yang ada di izin itu, Mas, gitu. Oke, Berarti Mas. nanti ada beberapa ya, Mas Andika. Misal kalau kayak ini ada 9 gitu ya. Betul dalam satu tabel. Jadi ada kayak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Produknya ini dimasukin satu-satu. Yang lab maupun yang di LS Pro tadi ya? LS Pro, iya. Iya. Nggak usah mungkin nanti kita konfirmasi lagi ke di LPT ya Bu Mili ya, apa yang kita ajukan ya. Ya. Oke, Mas. Ya, paling itu Mas dari saya. Oke. Mungkin dari rekan yang lain, Pak Soleh atau yang lain, monggo. Mungkin ini Mas Andika dari rekan dari user nih, ada Pak Ikhwan di sini. Nah, kemarin Pak Ikhwan yang nanya aku. Nah, silakan nih di sini ada Pak. Ya, Pak Ikhwan, monggo Pak Ikhwan, silakan. Ya,
Makasih Bu, Mas Andika, Ivan Mas. Iya Pak. Kemarin udah komunikasi ya Mas ya. Iya, gimana Pak? Udah ke Ya, Bu- jadi sementara untuk proses pengurusan lampiran NIB yang baru masih diproses Mas di pusat. Tetap menunggu itu ya Mas ya kalau dari kami ya Mas ya. Oh iya, kebetulan. Nggak bisa lanjut gitu ya. Iya, ini kayaknya agak nggak terlalu bareng dengan yang pusertif ya Pak Ivan ya. Jadi, Iya betul. oh ya wes kalau gitu. Ini urgensinya ini perubahan aja atau cuma atau nambah atau apa Pak? Nambah Pak ini Pak, Oh oke. nambah bidang baru. Iya. Ya udah, mudah-mudahan cepet sih. Iya. Sebenarnya bisa nih, sebenarnya bisa diparalelkan sih Pak Ivan. Jadi untuk prosesnya yang di perizinan SDM itu bisa, itu kan tidak melihat KBLI, tapi dia memilih jenis usaha yang ada di perizinan SDM itu. Jadi nanti bisa ke Bumila minta masukan dulu juga yang untuk user. Jadi untuk jenis usahanya berarti kan yang sertifikasi kompetensi ya. Betul. Nah nanti disiapkan dokumen-dokumennya kayak tadi yang Mas Satrio udah buat di Google Drive itu. Jadi nanti waktu Bumila input itu tinggal dimasukkan per nomor-nomor atau per judul yang sesuai dengan dokumen persyaratannya gitu Pak. Nah, di Google Drive itu ya? Silakan nanti metodenya mungkin Mas Satrio bisa infoin caranya atau apa. Untuk mempermudah aja nih dari ini kan beda divisi yang ngerjain gitu. Jadi karena ini yang lebih tahu isi pekerjaannya, yang satu lagi mengerjakan inputannya gitu. Jadi nanti supaya nggak terlalu banyak risiko kesalahan dokumen gitu ya. Nah kemudian itu dikerjain dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah keluar dokumen lampiran teknisnya itu yang dari SDM, itu yang penting punya itu dulu Pak, sambil nunggu KBL-nya diselesaikan dari DPKK. Nah nanti kalau dari DPKK sudah, udah dimasukin yang untuk user, nah jadi nggak ngulang lagi dari awal bikin start baru mulai di perizinan SDM, tapi tinggal upload gitu Pak. Oh iya. Kalau teman-teman mungkin secara sequential, kalau teman-teman pusertif yang lab, ekspor atau elite bisa sequential langsung setelah dari perizinan SDM bisa langsung diupload ke OSS karena KBL-nya udah ada. Nah nanti mungkin teman-teman di user nanti yang 74322 berhenti dulu, yang penting sudah punya dari perizinan SDM. Begitu KBL-nya udah muncul tinggal masukin, nggak dari awal lagi. Jadi ya paling cuma beda-beda dikit gitu Pak. Oke. Ya. Jadi perizinannya bisa muncul duluan ya gitu ya Mas? Yang penting lampiran teknisnya udah ada duluan deh gitu. Oke. Tinggal menunggu yang dari KBLI proses di OSS. Oke, siap. Nanti langsung di-update di si Ujangnya aja langsung ya Mas kalau mau udah keluar ya? Iya, boleh gitu dulu. Oke Mas, mungkin itu aja sih kalau yang dari kami. Iya, terima kasih Mas Andika. Iya Pak. Ada lagi? Pak, tadi hostnya siapa Mbak Nong ya? Masih ada nggak Mbak? Mungkin masih ada yang ditanyakan atau tidak dari Pusertif Pak Hendra? Cukup Mbak. Oh cukup Mas. Oke. Andika dari pusat mungkin ada lagi Mbak Mila, Ibu Mila? Sementara cukup dulu Mbak. Nanti baik. Saya bingung langsung hubungin Pak Andika aja ya Pak. Bu Mila Bu Mila tadi yang materi paparan udah saya forward ke Mbak Nong. Nanti mungkin sudah Mbak saya Nong teruskan ke Oke. Sudah diterima. Ya, terima kasih. Yang Pak Andika. Iya Pak. Pak maaf, saya nggak telah join, jadi mungkin masih agak separuh-separuh. Cuman saya mau konfirmasi, berarti yang permen yang tahun 2013 itu udah nggak kepake lagi ya? Oh, yang udah 35 2013 itu? Udah diganti Permen 12 Pak, 2021. Ngikut yang ini ya, Iya. Cipta Kerja ya? Iya, cuman izin-izin yang dulu masih berlaku atau penugasan atau penunjukan yang sebelumnya sudah terbit itu tetap berlaku sampai masa berlakunya habis. Oke. Noted Pak. Iya. Cuman caranya berarti sekarang dirubah lewat tadi ya gabungan yang SDM sama yang OSS itu ya? Iya, betul. Ini yang 13 kan saya lihat cuma OSS saja kayaknya. Iya, begitu update-nya Pak. Oke, siap Pak. Ya.
Ya, Pak Aryo. Ya Pak Hendra, apa kabar Pak? Maaf Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini kita lagi diskusi, Pak. Baik, Pak Aryo ini ini juga Pak Andika di Ya, Pak. legal, Pak ya, Pak. Namanya Pak Aryo. Divisinya Di perizinan Pak, legal Perizinan. asset dan perizinan terintegrasi, divisi baru sih Pak. Makanya kita juga Oh, agak-agak ini perlu banyak belajar juga sebenarnya di sini. Masih baru mulai juga ini kita. Iya, gitu Pak Iya. Andika. Jadi memang ada perubahan ini yang mengelola OSS ini di kantor pusat berubah tadinya di PKK, kemudian pindah pantesan. ke divisinya Pak Aryo ini. Oke. Gitu. Tapi mungkin mohon izin Pak Aryo, mungkin untuk menyelesaikan ini saya masih pakai yang ini ya sama PKK ya Pak Aryo ya. Karena kan Iya, tapi surname nanti saya- kalau tidak salah nanti mungkin kalau nggak besok atau Senin itu udah ada serah terima akun ke kita Pak. oh gitu. Jadi kita udah bisa mulai proses karena kemarin kan kita masih tarik ulur sama PKK, tapi untungnya udah dikerjakan semua kan, yang kemarin tanggal 20 itu kan udah dikerjakan Oh, yang gitu. untuk KBLI dan perubahan ininya kan udah selesai semua kemarin, pending itemnya ke mereka dari mereka. Nah kalau yang belum, Pak gimana Aryo. nanti nih? Yang uji PTL gimana nih? Terus terang, saya tadi sudah komunikasi sama Bu Ane terkait dengan ini, dengan penyelesaian perizinan melalui OSS ini, gitu. Mungkin biar semut mungkin di Bu Ane dulu kali ya Pak. Gimana Oh silakan. boleh Pak, kalau itu juga nggak masalah sih kalau emang dari Bu Oke. Anda bisa ini untuk input-inputnya, karena kan ini kan udah input, tinggal input aja kalau tadi saya lihat di ininya kan ya, Iya, dari iya. paparannya itu kan. Monggo Pak, silakan Pak kalau mau ini. Baik, makasih. Itu aja Mbak Nong. Cukup dari saya. Baik, terima kasih Pak. Mas Andika, terima kasih atas waktunya. Iya, Pak sama-sama. Aryo dan rekan-rekan juga terima kasih. Pak Ivan, terima kasih. Mungkin kita cukupkan sekian sebelumnya. Ya, Ya, makasih. terima kasih Bu. Pak Iya. Andika Terima mungkin kasih. nanti Terima kasih, kita Mas Andika. komunikasi nanti Pak Andika. Ya, sama-sama. Pak Arya itu nitip satu punya Pak Ivan, kayaknya belum dimasukin nama Bu Ana. Besok Bapak kalau udah buka. Nyoba-nyoba Pak masukin yang punya Pak Ivan. Oke, siap Pak, siap Kayaknya Pak. Tadi kita tambahin di namanya serah terimanya dari Bu An. Sama tadi ada materi saya titip ke Mbak Nong atau Bu Mila boleh. Ya, sudah saya dapat, sudah saya terima. Ada lagi sih sebenarnya, cuma nanti mungkin sambil jalan kalau mau ada sesi kayak gini lagi kita bisa sisihkan waktu Pak untuk. Iya, siap Pak. Nanti kita mungkin bakal sering kontak ke Bapak nih Iya. Pak awal-awal ini Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya izin pamit kalau begitu Mbak Nong dan Pak. Iya, terima Ya, kasih. ya, Saya terima kasih, izin Pak end Andika. meeting semuanya. Terima Terima kasih Mas Andika, makasih semuanya. Ya. Oh.